Salah satu dosa besar dalam agama kita dan sudah pernah kita bahas ya, di bedah buku kita yang pertama, kitab Al-Kabair, bukunya karyanya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Salah satu dosa besar yang beliau bahas adalah menyerupanya laki-laki ke lawan jenisnya perempuan atau sebaliknya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih, Allah melaknat laki-laki manapun yang menyerupai perempuan dan juga melaknat perempuan manapun yang menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan fitrah kita ya seperti ini. Dan memang kita tidak bisa milih. Ya udah, lahir sebagai laki-laki ya laki-laki. Bagaimana warna kulit kita, postur tubuh, paras wajah, jenis rambut, semua itu sudah diatur oleh Sang Pencipta Allah. Tugas kita tinggal menunggangi jasad ini untuk melaksanakan tugas. Dan percaya diri saja. Jadi tidak perlu kita pindah ke lawan jenis atau menyerupai mereka. Tidak perlu laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bahkan Allah Azza wa Jal melarang kita bahkan cemburu pun dengan lawan jenis. Karena berbeda profesi, misalnya si wanita bisa hamil, laki-laki nggak bisa. Otomatis secara rentetannya bisa menyusui, laki-laki nggak bisa. Gitu kan. Ada haid setiap bulannya. Yang laki-laki tidak mungkin haid. Dengan haid dia tidak sholat, dia tidak puasa. Berarti secara kalkulasi jumlah, kalau laki-laki dan perempuan dalam 1 bulan, kalau perempuan normalnya haid sepekan, itu kan berarti ada sepekan yang dia tidak sholat. Laki-laki tidak ada haidnya. Sehingga full 1 bulan dia harus sholat misalnya. Dan banyak hal-hal yang lain. Laki-laki ditugaskan untuk mencari nafkah, sholat berjamaah di masjid, mengantar jenazah, berjihad. Perempuan tidak seperti itu. Allah SWT mengakalkan dalam firman-Nya, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan pernah kalian saling cemburu satu sama yang lain. Lirijali nasibim maktasabu, bagi laki-laki bagian yang sudah Allah bagikan buat mereka. Karakteristiknya, ya, kemudian postur tubuhnya, tugas-tugasnya segala macam. Walin nisa nasibum maktasaban. Dan bagi wanita juga sesuai dengan karakter dan apa yang telah Allah ciptakan. Jadi kita nggak boleh saling cemburu. Dan tidak boleh menyerupainya. Tidak boleh kita tahu misalnya ini cara jalan perempuan, laki-laki sengaja jalan seperti itu. Atau ini cara jalan laki-laki, atau kelihatan orang lihat ini ada laki-laki, perempuan menyerupainya. Itu tidak boleh. Semua berbeda. Dan subhanallah di alam manusia begitu. Pakaiannya dibedakan, sepatunya dibedakan, kan gitu. Banyak semua dibedakan. Warna-warna pun yang khusus laki-laki mana, perempuan yang mana, beda. Saya pernah masuk ke salah satu mall, untuk membedakan toilet laki-laki sama perempuan, karena saya pertama kali masuk ke situ, itu ternyata ada gambar sepatu. Pakai lampu neon box gitu, dia gambar sepatu laki-laki, gambar sepatu perempuan. Jadi tidak harus selalu gambarnya, tapi sepatunya pun sudah beda, gitu kan. Dan apapun beda, kan seperti itu. Dan fitrahnya laki-laki perempuan itu sebenarnya tidak suka untuk jadi lawan jenisnya. Saya punya anak kecil laki-laki, umur 5-6 tahun. Itu kalau dikasih misalnya satu mainan mirip-mirip warna dengan kakak perempuannya, dia tolak. Kok warnanya begini sih, warna cewek gitu. Masih kecil. Yang perempuan pun sama. Kalau kita kasih bola misalnya hadiahnya, kok bola sih kayak anak cowok misalnya. Memang fitrahnya mereka sebenarnya tidak mau. Allah ciptakan begitu. Nah subhanallah, ada orang merusak fitrah dia. Dia masuk ke alam yang tidak perlu dia masuk ke situ. Coba menolak takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi memang ada faktor eksternal dan internalnya. Faktor internalnya itu biasanya karena keluarga. Ya. Jadi misal ada suami istri punya anak 4, 3 laki-laki, kemudian mereka pengen sekali punya anak perempuan. Allah kasihlah anak keempatnya perempuan. Lalu mereka orang tuanya membiarkan si anak perempuan yang satu ini main sama kakak laki-lakinya. Main bola, berantem-beranteman kayak biasa anak laki-laki. Tumbuhlah besar si anak perempuan ini merasa dirinya seperti laki-laki. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya Nabi SAW suruh pisahkan mereka di ranjang. Pisahkan mereka ya dari aktivitasnya. Laki-laki dan perempuan Nabi SAW suruh pisahkan, terutama kalau sudah umur 10 tahun. Kebalikannya juga sama. Kalau suami istri punya anak 3 perempuan,
Mereka pengen punya anak laki-laki, lalu Allah kasih anak terakhirnya laki-laki. Lalu dibiarkan anak laki-laki yang adik bungsu ini didandani oleh kakak-kakaknya yang perempuan. Jadi kayak perempuan, nanti tumbuh besarnya begitu. Memulai seperti kakaknya gitu kan. Ini ada banyak faktor internal sebabnya. Eksternal pergaulan. Tontonan pergaulan ini bisa mengubah orang. Sampai akhirnya sudah tidak ada lagi rasa malu. Walaupun dia harus tampil dengan penampilan lawan jenisnya. Kalau kasus tadi yang ditanyakan itu, ini sebenarnya masalah kejiwaan ya. Kalau dalam Islam ini dianggap penyakit. Suka menjadi seperti lawan jenis itu penyakit. Bahkan dimasukkan dalam kategori dosa besar ya. Hanya laki-laki suka sesama jenisnya karena dianggap dirinya seperti perempuan. Perempuan suka sama jenisnya karena dianggap dirinya seperti laki-laki. Kan gitu. Munculnya homoseksual dan lesbian karena itu. Sehingga ada ya yang laki-laki sama laki-laki, yang satunya jadi laki-laki, yang satunya jadi seperti perempuan. Yang lesbian, yang satunya jadi kayak laki-laki, yang satunya jadi perempuan. Kan begitu. Ini rusak dari fitrah ini. Dan kita tahu kaum Lut, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan justru karena homoseksual mereka. Ada sebagian orang yang mendukung LGBT ini lalu mengatakan, kan itu kaum Lut. Terbukti sampai sekarang Indonesia belum kena siksa. Tidak seperti itu, subhanallah. Lisan orang seperti ini gak pakai akal sehat gitu. Apa ditunggu dulu siksaan datang baru mau yakin? Tidak cukup pelajaran dari orang sebelumnya? Jadi kalau misalnya ada orang ugal-ugalan naik motor jatuh luka, lalu dia mengatakan, ah itu kan dia, saya tidak. Artinya tunggu terjadi pada dia baru dia mau yakin? Kan unik ini. Harusnya kan pakai akal cerdas ya. Oh orang itu jatuh tuh karena licin, tikungan itu tajam. Lain kali jangan balap di situ karena berbahaya. Akan terulang hal yang sama. Kan begitu. Harusnya pakai akal sehat dalam masalah seperti ini. Di masa Nabi SAW pernah ada orang seperti itu gelagatnya. Tapi kita tidak katakan masuk ke pengajian. Belum kita masuk ke bahasan tadi ya. Tetapi begitu Nabi SAW melihat orang ini ada kecenderungan seperti agak cenderung bergaya seperti lawan jenisnya. Maka Nabi SAW suruh keluarkan dari kota Madinah orang ini. Disuruh keluarkan. Bukan malah dijadikan teman, jadi sahabat, itu nggak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh berteman sama orang seperti ini karena dia berbahaya, bisa homoseksual. Jadi itu dosa besar. Kalau dosa zina, laki-laki sama perempuan berhubungan biologis belum menikah, kalau mereka belum menikah, bujang sama gadis hukumnya dicambuk 100 kali, kan gitu. Kalau sudah menikah dirajam. Tapi kalau homoseksual itu beda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dicari tempat tertinggi di negeri itu, lalu didorong dari atas, terus dirajam lagi pakai batu dari bawah. Saking beratnya hukumannya gitu. Liwat atau homoseksual dan lesbian, dua-duanya lebih besar dosanya daripada zina. Karena kalau zina, fitrah laki-laki sama perempuan saling suka, ini keluar dari fitrah. Fahami dulu ini hukum syar'inya haram. Lebih besar daripada berinteraksi dengan lawan jenis, masih lebih ringan itu. Walaupun zina besar dosanya, tapi homoseksual dan lesbian lebih besar daripada dosa zina itu. Makanya hukumannya pun lebih berat daripada orang yang berzina. Dihukum mati itu. Ya, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dilempar batu dari bawah, itu kan berbahaya sekali. Fahami dulu ini baik-baik ya. Supaya jangan ada orang yang berpikir ini hal yang biasa. Ini kayaknya nggak apa-apa kok. Kayak tadi misalnya, memang dinormalisasikan. Ini nggak boleh, dari mana normalisasi? Ya. Orang-orang yang mendukung LGBT ini orang-orang non-muslim. Orang Islam tidak mungkin mendukung ini karena haram dalam agama. Haram dari masa Nabi SAW, makan haram sampai hari kiamat. Ada orang Islam menolak ini dan coba mendukung, berarti dia mendukung selain daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dia menghalalkan, nggak apa-apa kok itu. Ini bisa kufur. Bisa kufur. Kalau ada orang berzina, dia tahu itu dosa, dia dosa besar. Tapi kalau dia bilang, nggak apa-apa zina, nggak ada itu dalam Islam. Dia pungkiri, bisa kufur. Kan gitu, bisa keluar dari Islam. Nggak apa-apa kok itu LGBT. Ini bisa bahaya dia nih, secara keimanan bisa keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, itu nggak boleh. Poin ini sampai sini harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Supaya jangan lagi ada ikhwas ini berteman sengaja dengan banci-banci itu. Nggak boleh berteman sama mereka. Emang nggak boleh berteman. Orang seperti ini kita harus putus hubungan. Dia lagi bermasalah. Ya, sama perempuan pun tidak boleh berhubungan karena mereka masuk juga ke alam perempuan. Perempuan pikir ini kan banci, mungkin nggak suka sama saya. Akhirnya nggak apa-apa buka hijab, nggak apa-apa berteman. Tidak boleh juga berteman sama mereka. Berteman sama pelaku maksiat
Berarti kalau dia dekat dengan hukuman, kita pun dekat dengan hukuman. Apa bedanya berteman dengan pelaku homoseksual atau lesbian atau pezina dengan peminum minuman keras, narkotika? Apa bedanya? Dosa besar semuanya. Sama. Dan akan berefek kepada kita. Kalau datang hukuman pada dia, berarti datang hukuman kepada kita juga. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan hukuman atau fitnah yang akan datang yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Salah satu makna tafsir ayat ini adalah kita sengaja duduk-duduk dan berkumpul dengan para pelaku dosa besar. Dan kita seakan-akan mendukung itu. Ah, nggak apa-apa lah, itu kan teman saya. Gitu ya. Itu sudah cukup mendatangkan hukuman yang berat. Kalau dia ditimpa, kita pun ditimpa. Ini bahaya sekali. Kan gitu. Jadi kami ingatkan di pengajian seperti ini, dan juga pengajian manapun, teman-teman sekalian. Kalau ada yang seperti ini ingkar, mungkar, ya tidak boleh. Diberhentikan. Jangan dibiarkan masuk masjid, jangan dibiarkan berteman. Di tempat laki-laki nggak boleh, tempat perempuan nggak boleh. Semua nggak boleh. Kan gitu. Dia masuk ke tempat laki-laki jadi virus. Dia akan suka laki-laki, kalau laki-laki udah terjadi homoseksual di masjid atau di luar sana tapi ketemunya di masjid misalnya. Atau di tempat perempuan. Dia jadi bebas melihat perempuan manapun yang dia inginkan. Kan bisa saja dia sebagai laki-laki masih ada syahwatnya, kan gitu. Itu juga tidak boleh. Apalagi di masjid, apalagi di pengajian, ini tidak boleh. Walaupun saya tidak punya gambaran di pengajian di mana yang ditanya ini, tapi yang jelas saya bicara tentang masalah hukum syar'inya. Ini tidak boleh. Jadi nggak boleh berteman, nggak boleh berinteraksi sama mereka itu, nggak boleh. Kalau mereka mau bertanya masalah hukum, maka kita jelaskan masalah hukum. Ada yang dokter, ada yang konsultasi, silakan. Tapi mendukung mereka dalam program mereka nggak boleh. Kan gitu. Sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah bicara pelaku homoseksual atau lesbian ataupun LGBT ini teman-teman sekalian. Semua pelaku dosa besar dalam Islam tidak boleh kita duduk sama mereka. Bahkan perkataan saja, misalnya ada orang lagi gosip nih, ceritain gosipin orang. Antum di situ antum harus berdiri. Gak boleh antum duduk di situ. Karena kalau mereka kena hukuman, antum juga kena hukuman. Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Kalau ada yang ngomong-ngomong ngawur nih, hai Muhammad, tinggalkan mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka. Gosip aja nggak boleh, apalagi yang lain-lainnya. Semua tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Jangan antum bilang, oh iman saya kuat, saya tidak terpengaruh, nggak bisa. Kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Umumnya pelaku homoseksual dan lesbian itu, awalnya mereka bukan itu. Tapi karena berteman, mulai disentuh, mulai diajak, mulai terbiasa, kan gitu. Sesuatu yang mungkar itu teman-teman, kalau kita tidak dari awal berhentikan, maka nanti akan jadi biasa buat kita. Jadi biasa, dan kalau sudah jadi biasa kita nggak merasa lagi itu sebuah kemungkaran. Dan dengan itu akan sangat mudah datang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala.